Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu motif yang sangat cantik. Ini buatnya mudah banget, rasanya enak, lembut, bisa dijadikan untuk bolu gulung mini atau untuk dijual per potong seperti ini. Dijamin ini anti gagal ya. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Dan ini jangan lupa kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan susu bubuk sebanyak 1 bungkus atau setara 27 gram. Untuk susu bubuknya jangan di skip ya teman-teman, agar rasa bolunya lebih creamy. Tambahkan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita aduk rata. Untuk bahan keringnya udah selesai ya. Boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonannya. Pecahkan 5 butir telur. Di sini aku pakai telur yang ukuran sedang, kira-kira beratnya 68 gram ya teman-teman. Ini aku pakai telurnya yang suhu ruang. Lanjut kita tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan. 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu perasa vanila 1/4 sendok teh. Dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut ini kita mixer. Untuk pertama gunakan kecepatan rendah dulu hingga ke kecepatan paling tinggi. Dan kita mixer sampai adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Tandanya udah selesai. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku bagi ke dalam 2 tahap ya. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Dan kita mixer. Ini boleh diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Kita memixernya cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Kita mixer asal aja hingga tercampur rata. Jadi untuk memixernya jangan terlalu lama ya. Nah, aku rasa ini udah cukup. Dan lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Dan sama kita mixer hingga tercampur rata. Nah, aku rasa udah cukup. Selanjutnya kita tambahkan santan instan sebanyak 1 bungkus atau setara 65 ml. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus atau setara 40 gram. Ini untuk susu kental manisnya opsional ya teman-teman. Jika dirasa nggak mau dipakai boleh di skip. Dan minyak goreng sebanyak 150 ml atau setara kurang lebih 22 sendok makan. Dan lanjut ini kita mixer hingga tercampur rata. Dan sama ya teman-teman, cukup kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Dan untuk mixernya boleh kita sisihkan. Jangan lupa stick mixernya dibersihkan ya teman-teman. Seperti ini. Dan lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, kita aduknya hingga ke dasar wadah ya. Aku rasa udah tercampur rata. Untuk tekstur adonannya seperti ini. Nah, ini adonannya udah selesai. Kemudian kita bagi ke dalam 3 wadah seperti ini. Untuk satu wadahnya beratnya 250 gram.
Dan sisa adonannya dibagi ke dalam 2 wadah seperti ini. Untuk membaginya sama rata ya teman-teman, boleh dikira-kira. Dan lanjut kita tambahkan pasta coklat, kira-kira 1 sendok teh atau secukupnya, boleh sesuai selera. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut untuk adonan yang berikutnya. Nah, kita pisahkan sedikit adonan. Ini untuk memisahkan adonannya dikira-kira aja ya teman-teman. Ini kita gunakan untuk membuat motifnya. Nah, ke dalam 2 wadah ya, seperti ini. Nah, jadi kita pisahkan 2 wadah kecil seperti ini ya teman-teman. Untuk adonan selanjutnya juga begitu ya, nanti kita pisahkan. Sama ya, 2 wadah kecil teman-teman. Lanjut kita beri pewarna. Untuk adonan yang banyak, ini aku tambahkan pewarna ungu. Untuk warna boleh sesuai selera teman-teman. Dan sedikit pasta coklat. Dan ini lanjut kita aduk rata ya. Nah, ini untuk semua adonan udah selesai, siap kita tuang ke dalam loyang. Ini aku menggunakan loyang persegi ukuran 18 x 18 cm. Oles minyak goreng untuk bagian alasnya aja, untuk dindingnya nggak perlu. Dan bagian alas dilapis dengan kertas roti. Dan lanjut kita tuang adonannya. Untuk membuat motifnya boleh sesuai selera ya teman-teman. Nah, ini aku adonan yang ungu dulu. Seperti ini. Lanjut kita timpa dengan adonan yang plain atau tanpa warna. Lalu yang warna coklat, begitu seterusnya hingga adonan habis ya. Setelah adonan yang pertama selesai, lanjut kita beri motif. Nah, kita putar-putar menggunakan ujung sendok seperti ini. Dipastikan sendok yang digunakan bersih ya teman-teman. Jadi insya Allah aman. Nah, seperti ini. Kalau udah, lanjut kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Setelah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, buka penutup kelakat. Lanjut kita tuang adonan yang coklat. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu ya. Nah, seperti ini kita tuang semuanya. Jangan lupa diratakan permukaan atasnya agar perlapisannya rapi teman-teman. Serta agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Dan ini kembali kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kita tuang untuk adonan yang terakhir. Jadi tadi adonan yang plain udah aku beri warna ungu seperti ini ya. Sama seperti adonan yang pertama. Dan kita tuangnya pun sama bergantian seperti ini. Setelah adonan selesai dituang, lanjut kita beri motif seperti ini. Diusahakan tidak mengenai lapisan yang kedua ya teman-teman. Jadi cukup perlahan aja. Kalau udah selesai, lanjut kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari kelakat. Setelah mulai hangat, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lalu kita beri alas dan dibalik seperti ini. Kemudian kita lepaskan loyangnya. Masya Allah hasilnya cantik banget ya teman-teman, mengembang bagus. Dan kita lepaskan kertas rotinya.
Nah, ini bolunya udah selesai, kita biarkan dulu hingga dingin ya. Nanti lanjut kita potong-potong. Setelah bolunya dingin, langsung aja kita beri alas dan dibalik kembali. Dan ini udah siap untuk dikemas kalau untuk ide jualan. Tuh, hasilnya cakep banget ya. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Nah, ini aku potongnya asal aja ya. Untuk satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 10 sampai 12 potong. Jadi untuk besarnya disesuaikan aja teman-teman. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Motifnya juga bagus, terlihat bolunya super lembut banget. Untuk bolu ini juga bisa dijadikan bolu gulung mini ya teman-teman. Yang penting kita memotongnya jangan terlalu tebal, tidak melebihi dari 0,5 cm. Nah, hasilnya seperti ini, cakep banget. Tuh, teksturnya super lentur banget. Yang penting memotongnya jangan terlalu tebal ya, agar nggak mudah patah saat digulung. Ini aku coba gulung. Ini karena aku untuk coba aja, jadi nggak aku beri isian ya. Kalau teman-teman mau kasih selai coklat atau selai stroberi juga boleh. Atau pakai buttercream juga boleh ya. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget. Dan bisa kita bungkus menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini untuk plastik OPP-nya tipe lembaran ya. Kalau teman-teman berminat, boleh order, linknya aku tulis di kolom deskripsi. Tuh, cakep banget. Cantik ya. Atau untuk dijual per potong seperti ini juga boleh ya teman-teman. Tuh, lebih simple. Jadi nggak perlu ribet, takut gagal dalam menggulungnya ya. Nah, ini dia bolunya udah jadi, hasilnya cantik banget dan lumayan banyak. Ini hanya sebagian aja yang aku kemas ya. Tuh, teman-teman bisa lihat motifnya cantik banget. Dan aku coba belah. Tuh, teksturnya lembut banget teman-teman, seratnya juga sangat halus. Walaupun kita membuat motifnya itu asal, tetapi hasilnya cantik banget ya. Cocok banget dijadikan untuk ide jualan. Aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, manisnya pas, lembut, nggak seret. Ini enak, teman-teman wajib banget cobain ini di rumah. Cocok untuk menambah ide jualan buat teman-teman. Selamat mencoba ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.